Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang Be Product Knowledge ya. Ada beberapa hal baru yang saya ingin sharingkan dan cukup panjang, jadi teman-teman tolong nanti untuk stay tune. Kalau yang mungkin ini apa memungkinkan mencatat akan lebih baik ya. Kalau nggak bisa, mungkin Anda juga bisa screenshot gitu ya. Dan cukup panjang, jujur aja cukup panjang. Jadi tolong ini ya bantu supaya diri Anda bisa segar gitu ya. Dan di product knowledge, apa sih yang menarik ya untuk kita belajar di product knowledge? Tentu saja karena kita ini kan di bisnis HDI ya. Hari ini kita di bisnis HDI, hari ini kita di bidang kesehatan. Tentu saja kita pertama-tama kita mesti mengenal produk kita gitu ya. Nah, itu yang kita akan belajar bareng-bareng. Disclaimer-nya ada beberapa yang nanti kita mulai dari kita belajar tentang kesehatan terlebih dahulu ya, sebelum sampai masuk ke produknya. Oke? Jadi ini adalah sebuah rangkaian cerita, maka Anda perlu pay attention itu dari awal sampai akhir, karena ini nanti sudah disusunnya sebagai sebuah rangkaian cerita. Ya, oke. Bahwa kita semua pasti kalau ditanya siapa yang mau sehat, nah, siapa yang mau sehat, siapa yang mau sakit, gitu ya. Pasti nggak ada yang mau sakit, gitu ya. Kita semua pasti maunya sehat, gitu ya. Nah, ternyata ketika kita bicara tentang sehat, sehat ini itu bukan cuma tubuh, ya, tapi ternyata kita sebagai manusia ini adalah sebuah satu rangkaian, ya, yaitu body, mind, and spirit, tubuh, ya, pikiran dan juga spirit, ya, roh, gitu ya. Semangat itu ternyata sebagai sebuah rangkaian, jadi nggak bisa dipisah-pisah, semuanya menjadi sebuah kesatuan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pada zaman sekarang orang itu banyak yang sakit gitu ya. Nah, sorry, sebelum sampai ke sana kita mulai dulu dengan cara menjaga kesehatan ya. Tadi kan kita semua mau sehat. Nah, ternyata untuk sehat itu ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi ya, tadi karena saya sudah cerita di awal, ini adalah sebuah rangkaian di mana tubuh, kemudian pikiran dan semangat ini adalah satu kesatuan ya, nggak bisa dipisah-pisah. Maka lima faktor ini ternyata semuanya harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah gizi yang seimbang ya. Gizi seimbang ini tentu saja kalau mau didetilkan ya, ada sebuah buku yang saya baca. Setiap hari kita itu butuh sekitar 40 macam gizi. Ya, ada 40 ya. Itu terdiri dari berbagai macam asam amino, protein, mineral ya, mineral ada berbagai macam. Vitamin juga berbagai macam gitu ya, ada karbohidrat dan lain sebagainya ya. Ternyata banyak. Nah, ini ya. Jadi itu yang kita butuhkan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup ya. Nah, istirahat yang cukup ini yang pertama ya butuh tidur itu sekitar 6 sampai 8 jam ya. Dan yang terbaik adalah kita juga mengikuti jam biologis ya. Ternyata tubuh kita ini punya jam biologis gitu loh. Nah, terutama ada jam-jam tertentu di mana tubuh kita itu akan mengalami yang namanya regenerasi sel ya. Jadi sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tua, yang sakit ini akan digantikan dengan yang baru. Nah, itu kita juga perlu memperhatikan jam-jamnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cukup olahraga atau aktivitas fisik ya. Nah, di sini untuk olahraga itu juga kita perlu sesuaikan ya, yang artinya tidak boleh yang terlalu berat sekali gitu ya, yang akhirnya justru malah menjadi merusak gitu kan. Dan sesuaikan juga dengan usia ya, dengan usia, dengan kondisi badan gitu ya. Contoh mungkin hari ini kita start, misalnya kayak saya start nih, saya punya sedikit obesitas. Jangan langsung olahraga yang berat. Nah, ini bisa resiko ya, seperti saudara sepupu saya. Ya, dia punya berat badan yang cukup berlebih. Dulu waktu dia masih muda, waktu sekolah dia atlet basket. Masalahnya kan sudah lama banget gitu ya. Terus dia kangen, dia main basket lagi. Apa yang terjadi? Waktu dia melompat dan nge-shoot, setelah turun, ternyata kakinya dan tulangnya itu nggak cukup kuat untuk menopang tubuhnya yang sekarang. Akhirnya apa? Patah tulang gitu kan ya. Jadi ini butuh. Nah, jadi olahraga atau aktivitas fisik ini juga dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme. Ya, nah yang keempat adalah mental, rohani dan sosial yang seimbang ya. Jadi ternyata juga butuh ya, butuh untuk yang innernya. Oke, nggak cuma tubuh, tapi juga yang tadi ya pikiran, jiwa ini juga perlu ya. Jadi eh,
ke kesehatan mental, ya, kesehatan rohani, sosial, ini perlu dijaga dengan baik, ya, karena juga sangat berpengaruh, gitu ya, nggak bisa dianggap remeh, ya. Dan yang kelima adalah lingkungan yang sehat, gitu ya, yang bersih, gitu ya, nggak tercemar, polusi udaranya juga nggak berlebihan, gitu ya. Jadi lebih lebih tidak ada polusi pasti lebih baik, gitu ya, karena bagaimanapun nanti di belakang kita akan belajar, ya. Tapi yang kita mau pahami dulu di awal, ternyata untuk sehat sekali lagi ada 5 faktor ini yang kita butuhkan, ya, untuk kita jaga. Oke, jadi sampai sini kita step by step, ya, pelan-pelan, ya. Jadi 5 faktor ini perlu kita perhatikan, ya. Jadi nggak bisa cuman kan ada kita mungkin ketemu, ya, orang yang bilang, oh tapi saya sudah olahraga. Nah ternyata olahraga saja tidak cukup, gitu ya. Saya sudah makanan bergizi. Sekali lagi, makanan yang bergizi saja itu juga tidak cukup, gitu ya. Jadi 5 faktor ini ternyata semuanya harus komprehensif, ya. Jadi semuanya harus berjalan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa orang di zaman modern sekarang ini gampang sakit? Nah, di sini yang sudah saya garis merah yaitu terjadi yang namanya perubahan gaya hidup. Apalagi kalau teman-teman memperhatikan, ya, berita-berita akhir-akhir ini, waduh, itu mengerikan, ya. Ada anak-anak usia belasan tahun, ya, sudah mengalami hipertensi, diabetes, bahkan sampai gagal ginjal. Waduh, itu luar biasa, ya, serius banget ini berarti isunya. Nah, itu dari mana? Nah, kita lihat yang paling sebelah kiri dulu. Di situ ada real food versus ultra processed food. Nah, ini tidak banyak orang hari ini tuh ketahui, gitu loh. Karena banyak orang hari ini itu pokoknya cari makanan yang enak, yang menarik, gitu ya. Yang mungkin di lidah itu menyenangkan, di mata juga menyenangkan, cantik, gitu ya. Tatanannya cantik, warna-warnanya cantik, gitu ya. Namun, seringkali tidak memperhatikan apa yang ada di baliknya, gitu ya. Bahkan hari ini terus terang media massa itu apa iklan-iklannya, ya, promosinya tuh luar biasa sehingga seringkali kita berpikir, oh ini aku sudah menjaga kesehatan loh. Ya, contoh, ya, ada minuman yang katanya baik untuk usus, gitu ya. Ternyata yang nggak baik adalah kandungan gulanya yang tinggi, gitu ya. Bahkan ada yang, oh ini susu, ya. Banyak orang berpikir ini susu. Ternyata itu adalah cairan manis rasa susu. Ya, saya ulang, cairan manis rasa susu. Karena beda. Buktinya dari mana? Anda baca di komposisi kemasannya. Ya, di kemasannya ada tulisannya baru Anda tahu. Ternyata susunya itu cuma sekian persen aja. Ya, mungkin cuma 10%, 12%. Sisanya air gula, gitu ya. Tapi kita berpikir itu susu. Nah, ini, ya. Jadi, hari ini banyak orang sakit itu karena ternyata banyak orang mengkonsumsi ultra processed food, gitu ya. Peragamnya banyak banget. Pokoknya ciri-cirinya paling gampang kalau Anda masuk ke supermarket, makanan dan minuman kemasan yang ada di sana itu semuanya adalah ultra processed food, ya. Yang terbaik tentu saja kita kembali ke yang alami yaitu real food, ya. Seminim mungkin prosesnya itu akan semakin baik, ya. Semakin minim prosesnya akan semakin baik, gitu. Oke. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi sebetulnya untuk sehat itu tidak jauh-jauh, ya. Seringkali kita mulai sadari sumber penyakitnya itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Apa itu? Ya ini loh, ketika tidak bisa mengekang atau mengendalikan lidah, gitu ya. Ya, saya termasuk yang harus belajar itu juga, gitu ya. Makanya di sini saya senang, ya, belajar soal kesehatan. Oke, yang berikutnya kita lihat di gambar, ya. Nah, itu ada gambar orang naik sepeda versus naik motor. Maksudnya apa? Kalau kita melihat, ya, dulu kendaraan orang tuh kan rata-rata, ya, kalau nggak jalan kaki naik sepeda, gitu ya. Atau kalau yang agak lebih berada, ya, mungkin naik kuda lah, ya. Di mana pada waktu itu intinya aktivitas fisik itu masih sangat besar. Nah, semakin modern hari ini, aktivitas fisiknya tuh semakin menurun, gitu ya. Kemana-mana naik motor, naik mobil, apalagi, ya, ini ternyata kebiasaan orang Indonesia, ya, ternyata nggak cuma di Semarang, ya, tapi ternyata di mana-mana. Apa itu? Kalau parkir itu maunya sedekat mungkin sama pintu masuk, gitu ya. Kalau perlu itu pintu masuknya, nah ini parkirnya depannya persis, nah baru, gitu ya.
Kalau enggak tuh enggak puas itu. Jadi jalan jauh aja nggak mau gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi problem ya ketika aktivitas fisik itu menjadi semakin menurun ya. Belum lagi tentang pekerjaannya ya. Kalau pekerjaan orang di zaman dahulu itu selalu melibatkan fisik. Tetapi pekerjaan orang modern di zaman sekarang itu semakin minim fisiknya ya. Kita lihat di kota pekerjaan orang hari ini yang kerja di kantor itu dari pagi sampai malam ya sampai sore sampai malam itu di depan komputer kan duduk ya kan di depan komputer duduk seperti itu. Sudah nggak banyak lagi aktivitas fisik. Nah, ini kan berbahaya. Oke, belum lagi hari ini kemudahan-kemudahan teknologi ya. Kalau dulu orang nyuci baju kan pakai tangan gitu ya. Sekarang nyuci baju udah masukin mesin gitu ya. Bahkan kalau orang masih jemur baju, sekarang orang udah nggak jemur baju karena udah masuk mesin pengering gitu ya. Cuci piring juga gitu. Kalau kemarin cuci piring masih pakai tenaga, pakai tangan, sekarang udah pakai mesin pencuci piring gitu kan. Bersih-bersih rumah gitu ya, nyapu ngepel. Nah, dulu masih pakai tenaga gitu ya. Sekarang kan udah semakin modern, ya mungkin beberapa sudah pakai robot gitu ya. Nah, ini kan aktivitas fisiknya semakin menurun. Apalagi yang mempengaruhi lingkungan. Nah, di situ ada gambarnya ya, yang lingkungannya asri gitu ya, masih alami, banyak pohonnya gitu ya. Betul-betul alami ya. Versus yang hari ini sudah semakin modern, semakin industri gitu ya. Apalagi yang sudah hidupnya di lingkungan industri, wah itu polusinya ya. Dari asap pabriknya, limbah industrinya, ini mencemari lingkungan gitu ya. Sadar nggak sadar gitu ya, langsung tidak langsung ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan saya juga dapat video ya tentang telur ayam yang ternyata sudah punya kandungan racun. Loh, kok bisa? Jadi rupanya di desa tersebut yang tadinya rata-rata penduduk di desa itu punya usaha gitu ya, di mana untuk bahan bakarnya mereka tuh dahulu pakainya kayu. Nah, karena harga kayu semakin mahal, sekarang mereka pakainya sampah plastik. Nah, sampai akhirnya desa ini mengimpor, wow, sampai impor ya, impor sampah plastik untuk apa? Dibakar ya, bahan bakar. Karena apa? Lebih murah ya, jauh lebih murah gitu ya. Masalahnya ternyata dari pembakaran plastik-plastik ini itu mencemari lingkungan gitu ya. Dari asapnya ini eh, kemudian mencemari tanah. Nah, kemudian ayam-ayam yang di kampung itu kan ngambil makanan dari tanah gitu ya. Akhirnya ayam-ayam ini tercemar. Nah, akhirnya ketahuan itu kan ketika banyak penduduk desa yang makan telur sakit gitu ya. Nah, makanya diselidiki. Baru ketahuan kalau ternyata telur ayamnya beracun gara-gara apa tadi? Limbah gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini ya, bahkan kalau hari ini kita lihat anak-anak nih ya. Anak-anak zaman dulu kalau main, ya mungkin hari ini yang generasi baby boomers gitu ya. Generasi apa nih setelah baby boomers itu ya? Milenial ya. Yang mungkin hari ini usianya 40-an, 50-an, Anda mungkin masih ingat ya zaman kecil itu mainan kita apa sih ya kan? Petak umpet gitu ya. Main apa lagi gerobak sodor dan lain sebagainya di mana permainan-permainan yang melibatkan fisik gitu ya. Tapi hari ini di zaman modern, di zaman era informasi, di zaman internet, bahkan anak saya yang kecil pun itu mainannya udah gadget gitu ya. Nah, ini ya, jadi kan beda banget gitu. Kalau dulu semua melibatkan fisik, kalau hari ini enggak gitu ya. Ya melibatkannya cuma jempol gitu ya. Jempolnya aja yang apa namanya bergerak gitu ya. Mabar sih main bersama gitu ya, main bersama dengan teman-teman tapi semuanya di gadget gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah di zaman sekarang ya. Belum lagi yang tinggal di kota-kota besar ya, ngalami kemacetan lalu lintas. Kemudian hari ini kita juga sulit ya untuk lari ya, yaitu penggunaan pestisida dan penggunaan insektisida. Ini udah masif dimanapun gitu ya, baik sayur maupun buah-buahan gitu ya. Bahkan juga di hewan ternak itu juga menggunakan ini ya mutasi gen gitu ya, rekayasa genetik gitu ya. Nah, otomatis ini akan berpengaruh kepada makanan ya, baik sayuran, buah maupun daging yang hari ini orang kota rata-rata konsumsi gitu ya.
Karena kan sulit ya kalau orang kota berpikir mau nanam sayur sendiri, mau nanam buah sendiri gitu ya. Beda mungkin orang desa yang mungkin masih desa banget gitu masih memungkinkan ya untuk dia tanam sayur sendiri, tanam buah sendiri, beternak sendiri gitu ya. Tapi kalau yang orang kota kan nggak mungkin gitu ya, apalagi udah sibuk. Kapan ngurusinnya gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi masalah baru gitu ya. Belum lagi apa? Penggunaan pengawet. Nah, karena kan gini ya, kalau kita lihat sejarahnya makanan, dulu ketika semuanya serba alami, orang itu kebingungan karena makanannya kan cepat rusak. Sehingga orang mulai mencari cara bagaimana mengawetkan makanannya. Tapi kalau hari ini udah terbalik gitu ya, penggunaan pengawet ini ternyata udah di mana-mana. Dia di mana-mana di sekitar kita itu tanpa kita sadari makanan dan minuman kita hari ini itu semuanya mengandung pengawet gitu ya. Entah Anda mungkin membaca itu Anda mengerti ataupun tidak. Nah, sekali lagi ya, kalau makanan kemasan jangan terjebak ya, sekalipun di kemasannya ya sudah ditulis tidak mengandung pengawet ya. Ini saya tahu dari sebuah video YouTube ya yang dikupas oleh seorang dokter gitu ya, di mana dia mengupas sebuah nugget ya, salah satu nugget yang produksi merek terkenal gitu ya, yang dibungkusnya sudah tertulis tidak mengandung pengawet. Tetapi ketika diselidiki, ternyata di situ tetap ada pengawetnya ya, tapi nama nama kimianya beda. Ya mungkin orang orang awam nggak gitu ngerti gitu ya, tapi ada pengawetnya. Terus penggunaan pewarna sintetik ya, karena tadi ya hari ini ya orang itu kan juga menuntut makanannya cantik gitu ya. Waduh, jadi warna-warna biru, biru muda gitu ya, kuning dan merah dan sebagainya. Penggunaan pewarna sintetik gitu ya. Itu juga hari ini masif. Penyedap rasa. Belum lagi bahan-bahan kimia ya pada makanan minuman ya, pengembang dan lain sebagainya itu hari ini masif sekali di sekitar kita ya, bahkan kalau kita hari ini lihat buah-buahan kita pun itu mengandung pengawet gitu ya. Nah di situ saya juga sertakan ya gambar-gambar beberapa dari makanan minuman yang sering kita lihat di sekitar kita terutama kalau di supermarket gitu ya, yang kemasan kaleng lah, yang kemasan macam-macam mie instan dan segala macam gitu ya, itu semua eh, punya masalah ya, menimbulkan masalah di dalam tubuh kita ya. Nah, belum selesai nih. Waduh, ternyata panjang ya untuk perubahan gaya hidup kita. Apalagi ternyata kita orang kota ya. Stres dan kecemasan. Wih, ini luar biasa ya. Apalagi hari-hari sekarang ini. Oh, ini semakin luar biasa nih. Ini kan lagi dikatakan kita ini ngalami resesi ekonomi gitu ya katanya ya. Sehingga kecemasannya semakin banyak. Kita baca berita di mana-mana hari ini lagi banyak masif berita tentang PHK. Ya, apalagi hari ini lagi ada demo ya, lagi ada demo besar-besaran di mana-mana. Ya, kita berdoa semua Indonesia dalam keadaan tetap masih baik-baik saja ya. Oke, tapi ini menimbulkan kecemasan, stres. Dan ini kalau berlebihan berbahaya ya, karena tubuh akan memproduksi hormon saya lupa namanya yang kemudian nanti merusak ya, merusak sel-sel tubuh. Terus kebiasaan apa lagi? Merokok, mabuk-mabukan gitu ya. Terus apa lagi? Nah, ini kebiasaan baru ya di era modern. Apa itu mager gitu ya. Karena hari ini semua sudah serba teknologi, serba mudah gitu ya. Wah, lapar tinggal pesen ya, pakai gadget tinggal pesen makanan, nanti makanannya diantar oleh bapak kurir gitu ya. Nah, karena jarang bergerak gitu ya, akhirnya timbul apa? Obesitas gitu ya. Dan hati-hati karena makanan kita hari ini yang perlu teman-teman catat semua ya, bahwa problem kita hari ini dari makanan kita adalah tinggi gula dan tinggi karbohidrat. Ya, masalahnya ada di sana. Nah, terus apa lagi? Penggunaan gadget ya. Ternyata gadget-gadget kita entah itu laptop, handphone, TV gitu ya. Itu menimbulkan radiasi ya. Dan sekali lagi hari ini kita kalau orang kota ya, saya hari ini Zoom dengan teman-teman semua ini kan juga menggunakan laptop gitu ya. Otomatis ada radiasinya gitu ya. Belum lagi gadget. Nah, ini gadget ini udah dari sejak bangun tidur sampai mau tidur pegangannya kan ini terus gitu ya. Dari buka mata sampai tutup mata. Nah, belum lagi tentang obat-obatan, ya, obat-obatan kimia. Ini ternyata juga punya masalah, gitu ya. Dan bahkan hari ini banyak orang kota terutama yang punya penyakit-penyakit degeneratif, katakan hipertensi, diabetes, jantung, gitu ya, dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan termasuk cancer, gitu ya. Apa sih masalahnya adalah
salah satu yang kita tahu semua bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu hari ini membuat orang jadi ketergantungan dengan obat. Ya, orang hipertensi, udah itu kalau udah dicap hipertensi, udah minum obatnya itu sudah seperti seolah-olah seumur hidup harus minum obat terus gitu ya. Diabetes juga sama. Jadi jadi ini ketergantungan dengan obat, obatnya terus-terusan. Padahal di dalam obat itu selalu ada efek samping, ya kan? Kalau nggak percaya, Anda lihat di bungkusnya, Anda baca, pasti ada tulisannya efek samping. Nah, efek sampingnya ada, gitu ya. Nah, ini semua yang saya ceritakan dari awal tadi tentang real food versus ultra processed food sampai obat-obatan kimia ini, ternyata semuanya ini adalah sumber dari radikal bebas. Nah, ini sekarang kita mulai berkenalan ya dengan satu kata baru yaitu radikal bebas. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Kita mulai melihat radikal bebas. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan gambarnya ya. Tetapi sederhananya ya teman-teman, radikal bebas itu merusak sel tubuh ya. Sama seperti kalau Anda membayangkan buah tomat ini gitu ya. Dia kena radikal bebas, maka dia akan mulai membusuk ya. Radikal bebas itu membuat sel-sel itu membusuk ya. Nah, ini di bawahnya ada gambarnya tuh ya. Sel normal ya, ketika dia keserang dengan radikal bebas, maka sel itu mengalami stres oksidatif dan dia menjadi busuk, menjadi mati, menjadi eh, apa ya, mati ya. Menjadi nggak bisa ya mati. Nah, jadi sebetulnya sakit penyakit itu disebabkan oleh hal-hal seperti ini ya. Jadi singkatnya sebetulnya rusaknya sel tubuh itulah sakit ya. Jadi teman-teman, saya dulu membayangkan ya ketika saya di HDI awal dulu saya itu juga sempat waduh, saya suruh belajar ilmu kedokteran gimana ya, padahal saya ini lulusan arsitek gitu ya. Tapi hari ini saya membawa berita gembira buat teman-teman semua. Ternyata di bisnis HDI ini untuk belajar tentang kesehatan itu nggak sulit ya. Yang penting kita tahu eh, konsep berpikirnya seperti apa ya. Ya ini, yaitu rusaknya sel tubuh itulah sakit ya. Jadi inti dari sakit itu adalah rusaknya sel tubuh. Nah, contoh, kalau rusaknya sel tubuh di mata, kira-kira nama penyakitnya apa? Nah, ini misalnya ya degenerasi makula, ada retina, ada katarak gitu ya. Kalau itu di hati, wah itu bisa jadi jantung, fibrosis lah, hipertensi gitu ya. Terus kalau di apalagi otak misalnya ya, jadi Alzheimer, ada Parkinson, OCD, ADHD dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya nama penyakit itu ya mengikuti organ tubuh mana yang rusak. Ya, sederhananya kalau tadi kan namanya cukup canggih ya. Sebetulnya sederhananya kalau misalnya sel tubuh yang rusak itu di jantung, ya orangnya disebut sakit jantung sudah gitu, paling gampang gitu ya. Kalau yang rusak itu di ginjal, ya orangnya disebut sakit ginjal gitu ya. Kalau yang rusak sel-selnya di paru-paru ya disebut sakit paru-paru gitu ya. Jadi nggak usah bingung, inti dari penyakit tadi rusaknya sel-sel tubuh. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana mengatasi radikal bebas tadi yang merusak sel-sel tubuh kita yang membuat kita jadi sakit. Nah, ini ada gambarnya di sebelah kiri. Jadi yang namanya radikal bebas itu adalah molekul yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menemui sel-sel tubuh kita yang sehat dan dia mulai melakukan aksinya. Apa itu aksinya? Nah, ini yang kita lihat di gambar yang di tengah ya. Yang namanya radikal bebas, dia itu kekurangan elektron ya, elektronnya hilang. Maka ketika dia ketemu dengan sel yang sehat, dia akan mengambil elektron. Nah, sel yang diambil elektronnya ini yang akan rusak seperti gambar sebelumnya tadi, gitu ya. Nah, yang bisa mengatasi radikal bebas itu namanya antioksidan. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dengan yang kedua ya, yaitu antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang untuk mengatasi radikal bebas ya. Antioksidan itu adalah senyawa yang dapat memperlambat, mencegah atau menangkal radikal bebas gitu ya. Kenapa? Karena antioksidan ini punya banyak elektron. Jadi, ketika dia ketemu dengan radikal bebas, dia akan mendonasikan elektron. Sehingga sel yang reaktif tadi, si radikal bebas, dia akan menjadi tenang. Oke?
Gitu ya logika berpikirnya ya. Nah, antioksidan ini ternyata punya banyak manfaat ya. Ini saya terjemahkan bahasa Inggrisnya ya. Slow aging process. Jadi memperlambat proses penuaan ya. Jadi kalau kita punya banyak antioksidan, maka kita itu jadi lebih awet muda ya. Menurunkan kolesterol, menurunkan resiko arteriosklerosis itu penyumbatan di pembuluh darah gitu ya. Biasanya nanti jadi sakit jantung atau bahkan bisa jadi stroke. Kemudian mengurangi resiko sakit jantung dan stroke ya tadi sudah ya. Kemudian ini menekan atau memperlambat untuk sakit Alzheimer. Alzheimer itu pikun ya, kepikunan gitu ya. Kemudian menurunkan kemungkinan untuk tumor gitu ya, untuk timbulnya tumor. Kemudian reduce the damage caused by cigarette smoke and extension ya. Jadi menurunkan kerusakan yang disebabkan oleh rokok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya segala macam bibit penyakit lah ya. Semua yang merusak itu bisa diminimalkan, ditekan, dicegah gitu ya dan diperlambat dengan antioksidan tadi gitu ya. Nah, dan di sini kita juga mesti memahami bahwa ternyata di dalam tubuh kita Tuhan itu sudah menaruh sistem imun gitu ya, sistem pertahanan tubuh. Dan inilah kuncinya sebetulnya di sini. Jadi kalau kita mau menangkal ya bagaimana kita menangkal sakit penyakit, maka kita perlu menjaga sistem imun kita. Ya, jadi dari depan tadi untuk yang menjaga kesehatan ya cukup nutrisi, istirahat dan segala macam itu hubungannya adalah dengan sistem imun kita, gitu ya. Nah, dan sistem imun kita ini erat hubungannya dengan nutrisi, ya. Nah, perannya banyak ya, tentu saja ya, yang membuat sistem imun lebih aktif menjalankan, nutrisi ini ternyata punya peran yang penting, ya, seperti membuat sistem imun lebih aktif, ya, menguatkan sistem imun atau imunostimulator, atau juga menekan ya reaksi sistem imun yang berlebihan atau imunosupresan, ya. Ini contoh pada apa? Pada pasien yang menderita autoimun misalnya, ya. Autoimun itu kan imunnya bereaksi berlebihan ya sehingga akhirnya malah menyerang diri sendiri. Nah, di sini di gambar ini menarik ya. Ini untuk pengetahuan umum aja bahwa kita itu di dalam tubuh kita itu sudah punya banyak sistem imun ya. Mulai dari amandel. Nah, makanya amandel ini sebetulnya sayang ya kalau sampai beberapa kasus ya di mana amandelnya sampai diambil itu sebetulnya sayang ya karena amandel itu sebagai salah satu sistem imun gitu ya. Kemudian ada juga, nah kalau di sel darah putih itu ada sel darah putih T, sel darah putih B, ya sel NK gitu ya, natural killer gitu ya. Kemudian imun kita itu juga ada dua ya, ada initiate dan adaptif ya. Initiate itu yang lebih aktif gitu ya. Kalau adaptif ini dia menyesuaikan ya. Nah, jadi ketika masuknya sel-sel yang jahat tadi yang mau merusak, maka imun kita itu langsung bereaksi ya. Nah, ini hubungannya adalah termasuk salah satunya ini dasar dari pemberian vaksin gitu ya. Vaksin sendiri itu kan tujuannya adalah memperkenalkan sebuah patogen kepada imun tubuh kita supaya imun tubuh kita ini bisa segera mengenali dan segera membentuk antibodi gitu ya. Oke, tapi kita nggak mau terlalu dalam di sana gitu ya, karena bukan itu yang kita mau bahas ya. Tapi ini sebagai pengetahuan aja bahwa tubuh kita itu punya sistem imun. Dan kalau kita jaga sistem imun kita, itu yang akan membuat kita tuh bisa sehat. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, lebih dalam lagi. Apa sih bedanya obat dengan makanan kesehatan? Terutama karena hari ini manusia modern, terutama yang di kota ini, kekurangan pengetahuan tentang ini nih, gitu ya banyak orang termasuk prospek-prospek saya gitu ya. Karena melihat bentuknya mirip, makanya sengaja ya saya berikan gambarnya. Anda lihat ya. Gambarnya kalau Anda lihat sekilas itu kan mirip-mirip ya kan antara obat dengan suplemen atau makanan kesehatan. Nah, jadi karena lihat bentuknya, orang itu berpikir apa? Oh, ini obat. Padahal enggak gitu ya. Tujuannya tuh beda. Nah, tadi kan kita udah sampai ke nutrisi. Jadi sebelum sampai makanan kesehatan, mungkin saya kasih bridgingnya dulu gini. Kenapa sih kita tuh butuh makanan kesehatan? Ya karena tadi ya, sebetulnya kalau kita mau balik lagi sedikit ke sini, kita ini kan untuk menjaga imun kita bagus, kita itu butuh nutrisi. Masalahnya adalah, apakah kita yakin ya, kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dari makanan kita sehari-hari?
Itu masalahnya ya. Saya pribadi tidak yakin, sama sekali tidak yakin gitu ya. Karena saya mengakui seringkali makan itu hanya mencari enak gitu ya. Tadi ya menarik di lidah, menarik di mata, enak, kenyang. Wah, cuma nyarinya itu seringkali ya. Tetapi eh, jarang sekali mempertimbangkan untuk kecukupan nutrisi. Apalagi tadi di depan saya sudah cerita. Setiap hari tubuh kita itu butuh 40 macam gizi. Nah, loh. Nah, sehingga dari situlah saya sadar, jadi kalau hanya mengandalkan makanan aja ini nggak cukup, makanya butuh tambahan, gitu ya. Nah, itulah asal muasalnya kita butuh suplemen. Nah, di sini masalahnya kita perlu belajar bedanya apa, karena kalau dilihat sekilas mungkin mirip, ya kan bentuknya tablet lah, kapsul lah, gitu ya, atau ini kapsul sendiri kan ada dua macam ya, kita nggak bahas itu, gitu ya. Tapi sekilas kok mirip ya antara obat dengan suplemen. Nah, jadi di sini kita perlu menyelidiki lebih dalam. Jangan cuma lihat sampai ke bentuknya aja. Ya, kalau obat itu perlu resep dokter, nggak boleh sembarangan gitu ya. Termasuk orang yang misalnya contoh diabetes gitu ya atau hipertensi yang memang dia kontinu obat terus gitu kan. Terus dia udah nggak konsul ke dokternya lagi gitu. Pokoknya udah repeat order resep, resepnya diulang, 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 diulang. Sebetulnya itu nggak bagus. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi loh sebetulnya mesti diingat selalu bahwa obat itu punya efek samping. Ketergantungan dengan obat terus-menerus itu pasti nggak bagus. Ya. Nah, kalau obat itu harus dengan resep dokter, ya. Kalau mau yang lebih detail, saya pernah ngobrol dengan dokter, itu harusnya mempertimbangkan berat badan, mempertimbangkan usia. Nah, itu dosisnya itu mempertimbangkan itu. Sedangkan kalau suplemen itu tidak menggunakan resep dokter, gitu ya, karena tidak punya efek samping. Ini, jadi kalau kita membayangkan suplemen ya teman-teman, itu sama sebetulnya dengan kita konsumsi buah dan sayur, gitu. Nah, kalau obat itu ada dosis takarannya. Sedangkan kalau suplemen itu tidak ada dosis takarannya. Yang ada adalah anjuran pemakaian. Di mana ini menyesuaikan dengan kondisi kesehatan. Ya, nanti kalau sudah sampai di belakang, saya akan jelaskan bahwa kita tuh punya dua dosis. Ya, dosis harian dan dosis terapi. Dosis harian itu dipakai ketika kita sehat dan menjaga kesehatan. Dosis terapi itu dipakai ketika kita sakit. Ya, oke. Dan itu nggak perlu dikit-dikit tanya. Memang di HDI ini kita punya dokter konsultan, tapi nggak perlu juga sih dikit-dikit tanya, gitu ya. Kita bisa apa putuskan sendiri. Bahkan saya mendorong Anda bereksperimen ya, supaya Anda ngerti, gitu ya. Kalau ini misalnya nanti saya minum langsung dua atau langsung empat, itu apa yang terjadi, gitu ya. Nggak usah khawatir ya. Nah, kalau obat, bahan aktif utamanya itu dari senyawa kimia, gitu ya. Sedangkan kalau suplemen itu dari bahan alami, ya. Makanya apa namanya jauh lebih aman, tidak ada efek samping, ya. Walaupun gini, bedakan juga nanti dengan vitamin sintetik, ya. Ingat ya, kembali ke proses konsep real food vs ultra processed food. Semakin dia minim prosesnya, itu akan semakin bagus karena semakin minim resiko. Tapi semakin banyak prosesnya, itu tentu saja semakin berkurang, ya, semakin berbahaya. Jadi kalau dibandingkan dengan vitamin sintetik pun nanti suplemen yang alami ini akan beda, ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam di sana. Nah, kalau obat ini untuk dikonsumsi jangka pendek sebetulnya ya, karena kalau jangka panjang itu ada efek sampingnya. Sedangkan kalau suplemen itu tidak ada efek sampingnya. Jadi untuk jangka panjang itu aman banget, ya. Obat itu fungsinya untuk apa? Membantu penyembuhan dan mengatasi gejala yang ditimbulkan. Nah, ini yang penting, ya. Mengatasi gejala. Itu yang kita perlu perhatikan, ya. Sedangkan kalau suplemen itu fungsi utamanya adalah memberikan asupan nutrisi, di mana nutrisi ini akan dipakai oleh tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang tadi kita sudah bahas di depan, ya. Kita punya sistem imun, kita punya sistem regenerasi sel, itu yang akan memperbaiki kondisi tubuh kita. Jadi tubuh kita yang menyembuhkan dirinya sendiri. Suplemen ini fungsinya asupan untuk nutrisi. Gitu ya, beda dengan obat ya. Kalau obat itu langsung, di mana dia mengatasi gejala yang ditimbulkan. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam ke produk HDI ya. Nah, di sini teman-teman semua, di HDI ini kita fokusnya pada apiterapi ya, nggak ada di layar ya. Saya jelaskan aja teman-teman kalau mau catat bisa. Apiterapi itu apa sih? Apiterapi itu dari kata apis ya.
kepanjangannya Apis mellifera. Nanti saya akan nanti ada gambarnya ya, tenang aja. Apis mellifera itu adalah nama Latin dari lebah. Ya, makanya jadi api terapi ya, bukan pakai api fire ya, tapi Apis mellifera. Jadi sederhananya adalah terapi kesehatan yang menggunakan produk-produk perlebahan ya. Nah, yang menarik produk perlebahan ya, yang saat ini mungkin yang paling dikenal orang jelas madu lah ya. Madu itu sudah dikenal dan digunakan manusia itu sejak lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Nah, buktinya salah satunya apa? Nah, ini ya, tercatat di semua kitab suci agama. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, kalau di Al-Quran itu ada di An-Nahl 68-69. Kalau di Alkitab, ini sebetulnya banyak ya, salah satunya di Amsal 16 ayat 24. Kemudian Amsal 24 ayat 13 ya. Tripitaka itu juga ada, Artavaveda ya. Kalau di luar itu ada di kitab Ayurveda, di kitab pengobatan Cina kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, itu semua tercatat. Oke, jadi ini menarik ya teman-teman, di mana ternyata api terapi itu sudah dikenal dan dipakai sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ujian terhadap api terapi itu sudah ribuan tahun, sehingga artinya kita tuh nggak perlu khawatir lagi, gitu ya. Nggak perlu bertanya-tanya, aduh, aku kalau konsumsi madu terus nanti ada efek sampingnya nggak ya, gitu ya. Nggak perlu, karena sudah terbukti. Nah, sekarang kalau masuk lebih dalam dengan produk HDI. Hari ini di produk HDI, kita tuh seizin-izinnya tuh semua sudah lengkap, gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, BPOM itu, BPOM-nya ada, halal, bahkan halalnya udah komplit ya, halalnya MUI ada, BPJPH ada, gitu ya. Terus ini berbagai macam ya, kita punya kerjasama dengan Asosiasi Peternakan Lebah, gitu ya. Bahkan untuk izin dagangnya ya dari APLI itu sudah ada, gitu ya, jadi aman. Dan bahkan yang menarik ya, hari ini produk kita sudah di buku MIMS ya. Ini ada revisi, saya mohon maaf ada salah ketik. Harusnya sudah 21 ya, jadi bukan 18, tapi 21. Dan ini berita luar biasa, kenapa? Karena HDI ini hari ini adalah perusahaan network marketing yang nomor satu yang produknya terbanyak masuk di dalam buku MIMS. Oh, aduh, luar biasa ya. Ini nomor satu loh kita loh ya, 21 produk ya. Bahkan akan terus bertambah karena bulan ini aja kita ada launching 7 produk baru ya. Nah, buku MIMS ini adalah buku pegangannya dokter gitu ya. Jadi buku ini berisi tentang obat dan suplemen yang bisa diresepkan oleh dokter. Dan kita sudah 21 produk yang masuk di dalamnya ya. Sebagai informasi, produk yang masuk di dalamnya itu pasti harus disertai dengan uji ilmiah ya, ada penelitian-penelitiannya. Dan hari ini kita punya ya, makanya bisa masuk di dalamnya. Oke. Terus apa lagi? Sederhana ya teman-teman ya, produk HDI di Indonesia itu sudah masuk sejak tahun 1993. Jadi artinya sudah lebih dari 30 tahun ada di Indonesia ya. Bahkan ya pada waktu pandemi kemarin ketika tahun 2020-2021, Clover Honey dan Propoelix itu suplemen yang viral banget ya. Yang nomor satu gitu ya. Bahkan saya lupa angka persisnya ya, penjualannya itu sampai berapa ribu botol gitu ya per menitnya gitu ya. Di mana banyak sekali orang tuh sampai inden-inden gitu ya untuk beli Clover Honey dan Propox Elix. Oke. Jadi udah terpercaya gitu ya. Hari ini rata-rata orang mestinya udah banyak tahu lah ya kalau madu Clover Honey, Propox Elix itu orang di Indonesia ini udah banyak tahu ya. Viral banget, didukung banyak penelitian dan uji klinis ya. Nanti Anda di HDI Learn itu bisa menemukan banyak sekali gitu ya. Yang terakhir kita meneliti lagi untuk Propoelix ya. Itu diuji ke tenaga medis ya yang di Rumah Sakit Malang ya. Oke, terus hari ini juga sudah banyak sekali testimoni ya, mereka-mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Loh, ini testimoninya banyak banget. Dan ini nggak mungkin bohongan gitu ya, karena kan datanya ada gitu kan. Jadi nggak mungkin bohongan. Ini beneran ya, mereka mengalami kemajuan kesehatan. Namun saya juga mau cerita bahwa testimoni ini memang tidak semuanya bisa masuk gitu ya. Mengapa? Ya, kita tahu yang pertama juga tidak semua orang mau menceritakan gitu ya. Nggak semua orang mau menceritakan masalahnya dia dulu gitu kan. Yang kedua, seringkali orang juga tidak punya data-data medis gitu ya. Jadi kan orang nggak semua orang gitu ya. Kalau sakit itu pasti ada cek labnya, ada apa riwayat medisnya gitu kan nggak semuanya ada gitu ya.
Bahkan foto-fotonya aja tuh belum tentu ada gitu ya. Ya kan banyak orang itu kan yang pokoknya sakit gitu ya, terus cari produk HDI, konsumsi sembuh gitu ya. Udah tinggal cerita doang, aku udah sembuh loh, tapi kan nggak ada riwayat medisnya. Jadi akhirnya nggak bisa dibikinin testimoni gitu ya. Tapi yang bisa dibikinin aja tuh udah ribuan ya. Jadi termasuk puluhan ribu lagi yang belum bisa dicatat gitu ya. Dan pangsa pasar produk HDI itu tidak terbatas. Jadi hari ini kalau kita mulai dari kacamata bisnis, keunggulannya produk HDI itu kita mulai punya produk itu mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, manula, pria, wanita, orang sakit, orang sehat itu bisa semua masuk. Jadi itu menarik, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam lagi, yaitu bagaimana untuk cara simpan dan konsumsi produk HDI, ya. Nah, untuk cara simpannya dulu, kalau Anda nanti buka dan Anda menemukan kapas, teman-teman kapasnya jangan dimasukkan lagi, tapi dibuang aja, ya. Karena kalau dimasukkan lagi kan itu udah mulai terkontaminasi gitu ya, udah ada kotorannya. Kalau Anda masukkan, nanti itu akan merusak produknya, karena produk kita tuh semuanya nggak ada pengawetnya, ya. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi kapasnya dibuang. Nah, untuk produk yang berupa tablet, cara konsumsinya itu dituang produknya ketutup ya. Jadi jangan tangan kita yang masuk-masuk ke dalam ya, tapi dituang ketutup ya supaya bisa lebih steril. Nah, yang berupa liquid, kalau Anda menggunakan sendok untuk mengambil, ya pastinya menggunakan sendok ya. Kalau enggak, gimana? Pasti Anda menggunakan sendok gitu ya. Nah, pastikan sendoknya dalam kondisi kering dan bersih. Nah, itu yang penting ya, dalam kondisi kering dan bersih gitu ya. Nah, mungkin saya disclaimer dikit gitu ya. Pak, itu kalau madu itu apakah harus pakai sendok kayu? Nah, ini kan seringkali pertanyaannya seperti itu ya. Apakah harus pakai sendok kayu? Teman-teman gini, sebetulnya kalau kata harus itu enggak, ya enggak harus. Karena gini loh, memang madu itu bersifat asam dan ketika ketemu dengan logam, nah ini yang Anda perlu perlu pahami. Ketika dia bertemu dengan logam dan bersentuhan untuk jangka waktu yang lama, barulah terjadi proses oksidasinya, gitu ya. Tapi kalau cuma bersentuhan langsung hanya sebentar saja, itu nggak langsung bereaksi, ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau Anda hanya pakai untuk mengambil, kemudian mungkin kalau Anda mau encerkan dengan air, Anda pakai untuk mengaduk, itu sih nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kalau Anda punya sendok kayu boleh dipakai, tapi kalau enggak pun enggak masalah kok, gitu ya. Tapi kalau Anda mau lebih aman, ya Anda boleh pakai juga untuk sendok plastik, gitu ya. Itu kan juga enggak masalah. Nah, dianjurkan disimpan di tempat yang sejuk, pastikan di bawah 30 derajat Celcius, gitu ya. Kalau Anda mungkin itu punya ruang AC, itu akan lebih baik, gitu ya. Tapi kalau enggak, maka saran saya simpan di lemari es itu akan lebih baik, gitu ya. Dan yang paling penting adalah tidak terjemur sinar matahari langsung. Nah, itu yang penting. Ya. Oke, sekarang untuk cara konsumsi. Nah, secara umum produk HDI itu dianjurkan sebelum makan ya. Lebih baik kalau bisa minimal tuh 30 menit sebelum makan ya. Tapi ingat teman-teman bahwa produk HDI ini sekali lagi bukan obat ya. Jadi juga nggak perlu yang sampai saklek sekali gitu ya. Jadi ini kan hanya anjuran aja ya. Kalau misalnya sekali-sekali Anda lupa itu sebetulnya juga nggak masalah ya. Tapi kalau boleh disarankan 30 menit sebelum makan supaya penyerapannya lebih baik ya. Terus tidak disarankan dikonsumsi dengan air panas, kopi atau teh. Air panas itu cenderung dia bisa menghilangkan nutrisi-nutrisi yang peka panas ya. Contoh kayak clover honey. Itu jangan lebih dari 35 derajat gitu ya. Beberapa orang itu kan suka ya kalau konsumsi air clover honey dengan air hangat itu nah pastikan suhunya tidak lebih dari 35 derajat gitu ya. Kenapa kok jangan dicampur dengan kopi atau teh? Gini loh teman-teman. Kadang-kadang ada bahan-bahan di dalam kopi atau teh itu yang bisa contoh mungkin bereaksi dengan protein gitu ya sehingga dia menghilangkan protein. Saya lupa nama zatnya di dalam teh itu yang menghilangkan protein. Nah, ini kan otomatis juga sebetulnya bukan tidak boleh ya, tapi eh, sayang aja gitu loh, ya, sayang aja sehingga walaupun ada beberapa ya, kita kan tahu ya di media sosial juga ada video yang em, bikin video gitu kan, bikin teh pakai pemanisnya clover honey gitu ya. Boleh-boleh aja sih, no problem. Atau bahkan dia bikin lemon tea, honey lemon tea gitu kan. Nah, oke sih, tapi lebih aman, paling aman itu air air mineral ya, air netral.
sehingga Anda bisa dapat nutrisinya tuh full, gitu ya. Nah, dapat dikonsumsi bersama dengan obat dokter, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu juga diberi jarak, gitu ya. Sebetulnya, tapi kalau Anda mau beli jarak juga oke kok. Karena kan tadi ya produk HDI-nya kan sebelum makan. Kalau obat kan rata-rata biasanya setelah makan, gitu ya. Jadi kan sudah otomatis ada jaraknya ya. Nah, ini jika konsumsi produk HDI-nya lebih dari satu macam, itu bisa sekaligus gitu loh. Karena ini beberapa ada juga pertanyaan yang, Pak, itu saya kadang-kadang suka kekenyangan, jadi kekenyangan karena apa? Polennya minum sendiri, nanti propolisnya minumnya sendiri lagi, ya. Padahal kalau dia konsumsi bonjoin misalnya, nanti bonjoinnya sendiri lagi gitu ya. Jadi bolak-balik gitu kan. Enggak ya, tapi bisa sekaligus. Nggak apa-apa, ta. Nah, ini makanya kenapa saya kasih gambar itu ya. Sama seperti kalau Anda lihat gambar salad, ya. Di situ Anda lihat ya, kan itu kan macam-macam tuh. Ada tomat, ada selada, ada apalagi bawang bombay, ada timun gitu ya. Itu kan juga berbagai macam kan. Tapi kan di situ Anda boleh konsumsi sekaligus kan boleh kan Anda nyendok di situ ada seladanya, ada tomatnya, ada bawangnya gitu ya, ada bawang bombaynya. Anda makan sekaligus kan boleh kan? Ya kan nggak masalah toh lah ya udah. Jadi sama ya, jadi konsep berpikirnya pokoknya konsumsi produk HDI itu sama seperti konsumsi buah dan sayur ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke lebih dalam ya, yaitu kita fokus ke produk utama kita, yaitu yang namanya 4 produk lebah ya, yaitu madu, bee propolis, bee pollen, dan royal jelly. Ya, ini adalah produk utamanya. Nah, mungkin ini agak cukup panjang ya teman-teman ya, tapi kita perlu belajar memahami karena ini produk utama kita. Ya, kalau ininya kita paham, berikutnya nanti gampang. Ya, yang penting 4 ini adalah main produknya kita. Ini yang sering disebut sebagai 4 star. Ya, nah nanti di 4 produk lebah ini masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Itu kenapa disarankan kita konsumsi 4-empatnya sekaligus. Supaya apa? Kita bisa dapat semua manfaatnya yang bisa saling melengkapi, gitu ya. Terutama yang punya keluhan dengan penyakit degeneratif. Oke? Nah, sekarang kita mulai masuk, kita mulai dari Clover Honey-nya dulu, gitu ya. Clover Honey HDI. Yuk kita berkenalan. Nah, sebelum masuk sampai Clover Honey HDI, kita belajar dulu umumnya. Madu itu apa sih? Madu itu adalah makanan lebah yang diambil dari nektar atau zat manis bunga. Ya, itu ya. Jadi madu itu adalah makanan lebah yang diambil dari nektar atau zat manis bunga. Nah, sebelum lebih dalam di materi, saya mungkin nyimpang sedikit ya. Pertanyaannya seringkali kan gini, madunya HDI sama madu yang lain itu sama atau enggak sih? Beda, ya. Ada 3 poin penting yang membuat madu itu berbeda. Yang pertama adalah sumber bunga. Beda sumber bunga, beda madunya. 2, asal daerah, ya, karena asal daerah otomatis berbicara soal iklim, cuaca, kondisi lingkungan. Ini yang membuat jadi berbeda juga. Dan yang ketiga adalah teknologi produksi. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam mengenal Clover Honey yang punyanya HDI. Kenapa? Karena di luar sana juga banyak Clover Honey ya. Clover Honey itu bukan cuma punyanya HDI doang. Ada yang lain. Tapi apa yang spesial di HDI? Yang pertama, kita produk dari New Zealand atau Selandia Baru. Apa yang menarik dari Selandia Baru? Kondisi lingkungannya itu sangat steril ya di sana ya. Kita bisa memahami di sana tuh negara besar, areanya luas, tapi penduduknya sedikit gitu ya. Dan mereka memang spesialis ya di negara New Zealand ini spesialis untuk produksi madu untuk seluruh dunia gitu ya. Jadi di sana itu polusinya minim sekali. Nah, di sini untuk Clover Honey HDI itu tersedia dalam kemasan 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Ya. Dan khusus Clover Honey HDI terdiri dari 99,7% Clover Honey dan 0,3% bee pollen. Ya, ini yang spesial. Di tempat lain Clover Honey-nya nggak ada bee pollennya. Kalau kita ada. Ya. Merupakan madu murni yang tidak mengalami proses pemanasan atau pure natural unprocessed. Nah, ini yang tadi saya cerita di awal. Jadi Clover Honey kita itu termasuk real food karena dia tidak mengalami proses. Oke, alami banget. Diambil dari nektar bunga clover. Kenapa kok harus nektar bunga clover? Nah, bunga clovernya seperti apa? Ini gambar yang sebelah kanannya nih ya, yang warna putih. Ini nektar bunga clover. Sebetulnya warna bunganya nggak cuma putih. Kalau nanti Anda search di internet, itu juga ada yang warnanya ungu, merah gitu ya. Tapi yang saya tampilkan yang putih ya.
Kenapa kok harus dari nektar bunga clover? Karena diakui oleh peternak lebah di seluruh dunia, madu dari bunga clover adalah madu yang terbaik. Ya, madu yang terbaik di dunia. Dengan kadar air itu di bawah 17%, yang which is itu rendah sekali. Makanya kalau Anda lihat bentuk fisiknya kan dia kental gitu ya. Terus bebas dari bakteri Clostridium botulinum dan memiliki indeks glikemik 53 dan indeks insulin 49. Nah, yang poin terakhir ini, dua poin terakhir ini nanti kita akan coba kupas lebih dalam ya, karena ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan ketika orang ketakutan dengan madu. Ya, oke. Nah, ini kita akan lihat ya. Jadi, eh seringkali pertanyaannya kan gini ya. Apakah madu ini aman karena manis gitu ya? Clover honey itu aman karena manis gitu ya. Apakah aman? Nggak menyebabkan diabetes kah? Gitu ya. Nah, hari ini kan banyak ya di waduh media sosial itu berseliweran ya, informasi itu banyak sekali. Nah, kita mau belajar. Nah, di sini HDI itu kita melakukan penelitian ya, kita menggandeng University of Sydney ya. Kenapa? Karena mereka punya teknologi yang namanya SUGRIS ya, Sydney University Glycemic Index Research Service gitu ya. Nah, ini sudah berdiri sejak tahun 1999 ya, sudah meneliti lebih dari 3.500 makanan. Nah, di sini kita mengenal sedikit ya tentang indeks glikemik. Jadi, teman-teman ini kita belajar tuh gini loh. Jadi nggak cuma sekedar karena rasa manis ya, tetapi kita perlu meneliti lebih dalam lagi gitu ya. Apalagi kalau ngomong manis ya hari ini, sebetulnya industri makanan itu jauh lebih mengerikan daripada yang dapat kita bayangkan. Kenapa? Karena hari ini mereka udah bisa bikin gula yang nggak manis. Jadi Anda mungkin makan, Anda berpikir Anda nggak sedang konsumsi gula karena Anda tidak merasakan manis. Tapi bukan berarti nggak ada gulanya karena hari ini industri makanan sudah bisa bikin gula yang nggak manis gitu ya. Makanya salah satu tolak ukur yang kita pakai itu indeks glikemik untuk mengukur. Karena indeks glikemik ini adalah angka ukuran atau tingkatan ranking produk makanan dari pengaruhnya terhadap kadar gula darah. Jadi diteliti gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar manisnya, gitu kan? Nah, hasil studi menunjukkan semakin rendah nilai indeks glikemik, waktu untuk mencerna dan menyerap glukosa dalam tubuh semakin lambat. Kalau semakin cepat itu semakin berbahaya ya. Kenapa? Karena begitu dia tinggi cepat, maka pankreas itu dipaksa kerja keras untuk mengeluarkan insulin seketika dalam jumlah yang besar. Tapi kalau lambat, nah dia akan konstan, itu akan bagus gitu ya. Nah, semakin tinggi indeks glikemik, semakin cepat glukosa dicerna dan meningkatkan kadar gula darah memicu diabetes. Oke. Jadi sederhananya semakin rendah semakin bagus, gitu ya. Nah ini ya, kalau rendah itu bisa menurunkan resiko penyakit, bisa mengontrol kadar gula darah, ya. Kemudian menurunkan kadar lemak yang tinggi, juga menjaga berat badan, gitu ya. Oke. Nah sekarang satu indeks lagi yaitu namanya indeks insulin, ya. Indeks insulin adalah angka ukuran tingkatan ranking produk makanan dari pengaruhnya terhadap kadar insulin darah atau hormon yang mengatur kadar gula darah, gitu ya. Nah, indeks insulin dari suatu makanan menunjukkan peningkatan konsentrasi insulin dalam darah selama periode 2 jam setelah makanan tersebut dicerna. Jadi, ngukurnya itu 2 jam setelah makanan eh, makan ya. Oke, nah ini ya. Jadi di sini saya sengaja menunjukkan grafiknya supaya teman-teman kita semua belajar ya. Karena ada juga kadang-kadang pertanyaan yang gini. Loh, aku konsumsi gula Clover Honey kok gula darahku naik? Nah, emang kamu ngukurnya kapan? Ya begitu aku makan, terus langsung aku tes. Nah ini ya, jadi kita itu kan neliti juga ya. Kita bandingkan dengan makanan yang biasanya direferensikan ya untuk penderita diabetes gitu ya. Nah di sini Anda bisa baca ya makanan referensi yaitu larutan glukosa. Nah bedanya apa? Nah nih teman-teman bisa lihat ya. Dalam kurun waktu 15 menit maka sebetulnya semuanya itu naik. Tetapi Clover Honey itu naiknya tidak setinggi yang eh, makanan referensi atau glukos tadi, ya. Glukos plasma itu nggak sama gitu ya. Kita lebih rendah. Kemudian puncaknya itu terjadi 30 menit setelah makan. Itu puncaknya. Setelah itu dia akan menurun ya. Nah, di sini kalau yang makanan referensi itu jauh lebih tinggi.
ya. Nah, kemudian dia dalam tempo 2 jam baru turun gitu ya. Sedangkan kalau clover honey itu setelah 30 menit yang warna biru, itu dia sudah turun ya. Bahkan nggak nyampe 1,5 jam itu sudah turun. Nah, biasanya sampel tes itu diambil ketika sudah di 2 jam atau di 120 menit. Gitu ya. Nah, ini untuk indeks glikemik. Sedangkan untuk indeks insulin, nah ini indeks insulinnya ya. Jadi clover honey itu kalau kita bandingkan dengan referensi makanan referensi, intinya itu jauh lebih aman ya. Jadi kesimpulannya, nah ini ya, ini untuk pengukurannya. Jadi yang kita mulai pahami ada 3 ukuran yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dikatakan rendah kalau nilainya 55 ke bawah. Dikatakan tinggi kalau nilainya 70 ke atas. Nah, bagaimana dengan clover honey kita? Nah, clover honey kita untuk indeks glikemiknya itu didapatkanlah angka 53. Ya, yang ini ya, saya nggak punya pulpen di sini. Jadi nggak bisa oret-oret ya. Tapi Anda bisa baca ya, HDI clover honey dengan bipolen, indeks glikemiknya itu 53 ya, plus minus 5. Sedangkan untuk indeks insulinnya itu 49 ya, plus minus 4. Yang artinya sekali lagi kita itu aman ya, termasuk yang rendah. Ya, indeks glikemiknya rendah, indeks insulinnya rendah. Jadi lewat data teknis seperti ini yang harusnya bisa menguatkan kita untuk tidak perlu khawatir lagi konsumsi clover honey. Ya, karena aman banget. Oke. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini kan seringkali juga pertanyaannya gini. Kata dokter nggak boleh ngasih madu untuk anak-anak ya, bahkan nggak cuma dokter, WHO juga ngomong gitu ya, nggak boleh ngasih madu ke anak-anak terutama kalau usianya di bawah 12 bulan. Tapi yang seringkali tidak dijelaskan itu mengapa. Nah, gini loh teman-teman, jadi pada madu terutama madu yang kadar airnya tinggi, nah di Indonesia ini dengan iklim tropis itu rata-rata madu Indonesia itu kadar airnya tinggi. Pada madu yang kadar airnya tinggi, dia akan mudah terjadi fermentasi. Nah, ketika terjadi fermentasi, di situ juga bisa hidup bakteri. Nah, salah satunya yang berbahaya adalah bakteri Clostridium botulinum, karena ini menyebabkan penyakit botulisme. Ya, botulisme adalah kondisi keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum. Ya, di mana ini bisa mengakibatkan kelumpuhan hingga mengancam nyawa. Itu kenapa tadi ya tidak dianjurkan diberikan kepada anak-anak. Tapi bagaimana dengan clover honey? Nah, ini teman-teman yang kita mesti belajar ya. Clover honey kita itu kadar airnya cuma 17%. Jadi madu kita itu tidak mengalami fermentasi. Tapi bukan cuma di situ, kita juga tes ya. Kita tesnya kemarin pakai Engler Biochem Lab dan kita dinyatakan negatif terhadap bakteri Clostridium botulinum ya. Sehingga A aman. Oke. Nah, kalau gitu berarti disarankan umur berapa ya Pak boleh konsumsi clover honey? Mulai 6 bulan. Ya, mulai 6 bulan. Kalau saya sama istri cukup nekat itu mulai anak kami umur sebulan gitu ya. Tapi tidak untuk ditiru ya. Kalau yang dianjurkan 6 bulan. Oke. Nah, sekarang manfaatnya apa? Di sini yang perlu Anda ingat, yang pertama membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Jadi madu, ingat pencernaan seperti mengatasi konstipasi atau sembelit, luka, tukak lambung, meningkatkan penyerapan nutrisi ya. Jadi pencernaan. Nah, pokoknya semua yang punya masalah dengan pencernaan clover honey solusinya. Kedua, sebagai sumber energi. Ketiga, sebagai pengganti gula yang aman sehingga baik untuk penderita diabetes. Empat, baik untuk sistem pernafasan karena madu bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak ya. Jadi yang pertama Anda ingat madu untuk apa? Pencernaan gitu ya. Dua untuk pernafasan ya, yang nggak ditulis di sini juga bisa untuk kecantikan yaitu untuk masker wajah ya. Nah, bagaimana cara mengkonsumsinya? Wah, clover honey ini paling banyak ya. Ini mulai dari Anda konsumsi langsung boleh, sebagai dioles di roti tawar sebagai selai juga boleh, gitu ya. Diencerkan dengan air ya, tapi tadi ya hindari menggunakan air yang di atas 35 derajat Celcius. Juga sebagai pemanis alami yang sehat ya. Artinya Anda boleh create ya macam-macam ya, kreasinya tuh macam-macam gitu ya. Nah, saran konsumsi.
Nah, di sini ya, tadi saya sudah cerita ada namanya dosis harian dan dosis terapi. Ingat, dosis harian itu adalah ketika kita sehat untuk menjaga kesehatan. Dosis terapi itu artinya ketika kita sakit. Tadi saya kembali lagi yang di depan. Ketika kita sakit, berarti banyak sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak. Tubuh butuh banyak nutrisi untuk memproduksi sel-sel yang baru untuk memperbaiki kondisi tubuh. Nah, itu ya selalu diingat. Makanya ketika terapi otomatis naik gitu ya. Kenapa? Karena tadi konsep yang sama, tubuh kita butuh banyak nutrisi gitu ya. Oke, jadi gampang ya. Kalau anak-anak pakai sendok teh, kalau dewasa pakai sendok makan gitu ya. Nah, di situ saya memberikan yang saya miringkan yaitu khusus untuk penderita diabetes. Satu hari dianjurkan cukup 1 sendok makan yang diencerkan dengan air dan sebaiknya diberikan pada pagi hari gitu ya. Oke. Nah, itu kita selesai dengan Clover Honey. Sebentar, saya cek apakah ada pertanyaan. Apakah Clover Honey bisa diberikan pada bayi yang baru lahir? Oke, tadi sudah terjawab ya. Jadi disarankan mulai usia 6 bulan. Ya, kecuali kalau itu Anda sendiri ya, seperti saya. Saya kan memberikan ke anak saya sendiri. Maka saya sebagai orang tuanya, saya yang bertanggung jawab gitu ya. Tetapi kalau kita kepada konsumen, sebaiknya 6 bulan. Ya, oke. Tersiap ya. Nah, sekarang kita masuk ke produk lebah yang kedua yaitu bee pollen. Nah, bee pollen ini apa? Bee pollen adalah makanan lebah. Jadi makanan juga. Kalau tadi madu juga makanan, ini juga makanan. Makanan lebah yang dihasilkan dari serbuk sari bunga, ya. Serbuk sari bunga. Oke. Nah, ini seperti di gambar ya. Ini kalau Anda mau zoom, maka Anda akan melihat ada butiran-butiran di tubuh sang lebah. Nah, itulah serbuk sari. Nanti oleh sang lebah, itu akan dikumpulkan semuanya di kaki belakangnya. Nah, ini kalau Anda lihat gambarnya, ini di kaki belakangnya ada bipolennya. Itu yang nanti akan dia bawa kembali ke sarang. Gitu ya. Nah, bipolen ini sangat kaya akan nutrisi, terutama asam amino, mineral, vitamin. Gitu ya. Nah, ini kandungannya. Anda boleh screenshot. Wah, ini luar biasa ya, karena boleh dikatakan yang punya komposisi makanan nutrisi selengkap ini saingannya cuma satu aja, yaitu ASI ya, air susu ibu. Wah, masalahnya kan kita nggak bisa konsumsi ASI. Ya kan? ASI kan cuma dulu waktu bayi. Nah, sekarang ketika kita sudah dewasa, kita kan nggak bisa konsumsi ASI gitu kan. Jadi bersyukur ya kita Tuhan itu lewat lebah itu punya namanya bipolen. Ternyata ini ya kandungan nutrisinya luar biasa. Ini kalau Anda nanti screenshot dan Anda coba cek satu persatu, Anda menemukan di situ asam aminonya itu mulai dari yang esensial, non esensial sampai yang kondisional. Dan itu tiga-tiganya dibutuhkan banget oleh tubuh, gitu ya. Terus itu mineralnya macam-macam. Bahkan vitaminnya kalau Anda perhatikan itu mulai dari A, B kompleks, C, D, E itu ada semua ya, enzim-enzim, asam lemak. Wah, ini bagus banget ya. Jadi bee pollen ini itu punya kandungan nutrisi yang luar biasa ya. Nah, di luaran sana tuh juga banyak bee pollen. Tapi apa sih hebatnya punyanya HDI? Yang pertama, diolah dengan teknologi double fracture sehingga menghasilkan polen yang berkualitas tinggi yang mudah dicerna oleh pencernaan manusia. Karena tadi kalau Anda eh, perbesar polennya itu ada kayak seperti cangkang. Nah, di pencernaan kita itu nggak ada enzim yang bisa untuk mencerna itu sehingga kalau nggak di double fracture maka nutrisi yang diserap itu nggak banyak gitu ya, banyak yang akan terbuang. Dua, bipolen HDI berasal dari polen yang tumbuh di daerah Amerika, terutama di kawasan high desert, Arizona, Colorado, Utah, Montana, Idaho. Di mana ini, jadi itu dari berbagai macam tanaman ya, sehingga makanya nutrisinya bisa kaya banget gitu ya. Tiga, semua proses dilakukan pada suhu yang rendah atau suhu dingin gitu ya. Sehingga tidak ada yang menggunakan ini untuk menjamin kualitas dan stabilitas dari bipolennya. Empat, mengandung semua enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kelima, 100% alami, tidak ada penambahan zat pengawet pemanis maupun pengawet pemanis buatan ya. Artinya bipolen kita pun termasuk real food ya. Kalaupun diproses itu sedikit ya tadi ya, di double fracture, kemudian dia dipres dibentuk tablet. Nah, itu aja gitu ya. Tapi dia tidak ditambahkan macam-macam. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari produk bee pollen kita yang pertama yaitu Pollenergy.
Nah, Polenergi Anda bisa lihat kemasannya. Nah, kalau Anda mau tahu, Pak, itu barangnya kayak apa sih? Nah, itu yang di bawahnya ya. Di bawahnya itu, nah itulah Polenerginya. Ya. Jadi Polenergi itu kemasannya adalah botol isi 90 tablet, di mana per tabletnya itu berisi 520 miligram bipolen murni. Nah, disarankan diberikan untuk usia 12 tahun ke atas. Ya. Tetapi sekali lagi ya, saya sama istri ini sama anak itu eksperimen juga gitu ya. Kami ngasih ke anak, anak kami itu mungkin usia berapa ya? Dia dia sudah polenergi ya, mungkin usia 7 atau 8 tahun gitu ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, meningkatkan stamina dan daya seksual. Dua, memperbaiki fungsi organ. Yang ketiga, memperlancar sirkulasi darah, kualitas dan kuantitas volume darah. Nah, ini terutama yang punya masalah seperti anemia, HB-nya rendah, trombositnya rendah, demam berdarah, gitu ya. Melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI. Nah, ini untuk ibu hamil dan menyusui, gitu ya. Vitamin otak. Nah, ini penting nih, supaya kita apa? Nggak gampang pelupa, nggak gampang pikun, gitu ya, terus konsentrasi belajar, apalagi hari ini ya, untuk belajar sekolah itu kan dituntut konsentrasi tingkat tinggi gitu ya. Nah, ini penting banget gitu ya. Terus pelengkap gizi dan antioksidan alami. Nah, apalagi seperti tadi yang saya cerita ya. Saya sendiri mengakui kalau cuma mengandalkan nutrisi dari makanan itu rasanya sulit gitu ya. Makanya dengan adanya Bipolen ini mencukupi kebutuhan nutrisi. Saran konsumsi untuk dosis harian ya, itu 1 sampai 2 kali 1 tablet, artinya Anda bisa konsumsi pagi satu, mungkin ditambahkan selain pagi satu, malamnya satu lagi gitu ya. Kalau Anda punya masalah kesehatan, untuk dosis terapi itu bisa 3 sampai 4 kali sehari, dan sekali konsumsi itu bisa mulai 1 sampai 2 tablet ya. Jadi nggak masalah. Misalnya contoh Anda gejala flu, gitu ya. Toto langsung Anda minum 2, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang anak-anak kita punya Honeybee Pollen. Nah, untuk Honeybee Pollen ini kemasannya botol isi 60 tablet ya. Dan ini bentuknya sudah tablet kunyah atau chewable tablet ya. Di mana per tabletnya isinya adalah 130 miligram bipolen murni ditambah 30 miligram madu kering, ditambah vanilanya 3,5 gram. Ya. Nah, ini disarankan untuk anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Gitu ya. Manfaatnya menormalkan nafsu makan anak, meningkatkan peredaran darah, meningkatkan daya pikir dan konsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh anak, dan juga nutrisi yang lengkap. Gitu ya. Jadi ini udah bagus banget. Nah, terutama gini, kalau anak-anak kita ya, terutama paling penting itu ketika anak kita sebelum usianya 3 tahun. Kenapa? Itulah golden age. Masa di mana pertumbuhan otaknya itu sedang maksimal, sehingga butuh banyak sekali nutrisi. Makanya pastikan kita memenuhi kebutuhan nutrisinya supaya anak kita juga bisa tumbuh cerdas. Ya. Oke, saran konsumsi untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun itu 1 kali setengah tablet. Untuk yang 1 sampai 6 tahun itu 1 kali 1 tablet. 6 sampai 12 tahun 1 sampai 2 kali 2 tablet. Ya. Nah, tadi ya, kalau Anda perhatikan kenapa kami berani memberikan Polenergi, ya karena menurut kami isinya kan mirip-mirip ya kan. Kalau Polenergi tadi 520 miligram bipolen, kalau Honey Bipolen kan 130, artinya seperempatnya gitu ya. Oke. Nah, bentuknya seperti gambar yang di bawahnya ya, itu bentuknya seperti itu. Jadi bisa langsung dikunyah. Oke, rasanya cukup manis ya, tapi tidak manis sekali. Karena tidak ada tambahan untuk pemanisnya. Oke. Nah, sekarang kita selesai dengan bipolen, kita masuk yang ketiga, yaitu Royal Jelly. Nah, Royal Jelly ini apa? Gambarnya seperti yang di sebelah kiri ya. Dia adalah cairan putih. Nah, ini seringkali disebut sebagai susu lebah, karena warnanya putih gitu ya. Tapi bukan susu. Kenapa? Karena lebah kan tidak menyusui, dia kan bukan mamalia gitu ya. Nah, di mana cairan ini dihasilkan oleh kelenjar hipoparingeal yang merupakan bagian dari tubuh lebah perawat. Ya, di sekitar kepalanya itu ada kelenjar hipoparingeal gitu ya. Nah, itu keluar cairan warna putih ditampung, itulah royal jelly. Nah, royal jelly itu merupakan makanan larva lebah. Sampai larva lebah itu dari sejak menetas sampai umur 3 hari. Dan merupakan makanan lebah ratu seumur hidupnya. Nah, royal jelly ini kaya akan nutrisi, terutama protein, mineral, vitamin, enzim, dan lain sebagainya. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang sang ratu lebah. Nah, ini teman-teman kalau mau di zoom, di situ ada tulisannya ya, ini loh, Apis mellifera tuh ini loh, honeybee Apis mellifera ya di sini ya.
Nah, ini ada gambar lebahnya ya, ada lebah pekerja, lebah ratu, dan lebah drone. Nah, di sini yang menarik ya teman-teman ya. Jadi ketika telur dan menetas, ternyata semua lebah itu sama gitu ya. Antara lebah ratu dan yang nanti jadi lebah perawat, lebah pekerja yang jenis kelaminnya betina, ini ternyata tuh sama, persis. Mereka setelah menetas selama 3 hari semuanya makan royal jelly. Tetapi yang unik adalah mereka nanti akan memisahkan ya, yang akan jadi lebah ratu itu akan diberikan makan royal jelly terus-menerus. Jadi yang diberikan makan royal jelly terus-menerus ini akan berubah menjadi lebah ratu. Apa yang menarik dari lebah ratu? Dia memiliki ukuran tubuh 2 sampai 3 kali lebih besar dibanding lebah-lebah lainnya. Ya, seperti di gambar. Yang kedua, dia memiliki usia mencapai 7 bahkan 8 tahun, yang artinya 60 kali lipat lebih panjang dibandingkan lebah lain yang biasanya hanya 5 sampai 7 minggu saja. Ya. Dan lebah ratu, tugasnya itu bertelur. Jadi dia punya kemampuan bertelur itu sampai 2.000 butir telur per hari. Bayangkan 2.000 butir telur per hari itu banyaknya jauh lebih besar daripada ukuran badannya dia sendiri. Dan semuanya itu karena Ratu Lebah memakan royal jelly seumur hidupnya. Jadi dari kisah ini aja kita sebetulnya sudah bisa membayangkan ya bahwa royal jelly itu punya nutrisi yang sangat 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 luar biasa. Ya. Nah, di HDI kita meneliti ya dan kita menemukan fakta bahwa royal jelly itu umurnya sangat pendek. Oke? Sangat pendek. Jadi nggak bisa tahan lama. Makanya di HDI itu kita mencari cara bagaimana supaya sampai di tangan kita sebagai konsumen, kita itu masih bisa mendapatkan nutrisinya dengan baik. Gitu ya. Nah, maka yang pertama di HDI, dari sejak dipanen sampai dikemas, itu tidak lebih dari 24 jam. Jadi segera, habis dipanen tuh langsung dikemas gitu ya. Yang kedua, ditambahkan produk lebah lainnya seperti madu, bipolen, bipropolis yang berfungsi sebagai pengawet si royal jelly. Nah, kita punya 2 kemasan. Untuk yang kemasan Royal Jelly Liquid, di sini terdiri dari 30 gram Royal Jelly murni dan 120 gram Clover Honey. Nah, ini yang seringkali ditanyakan ya. Loh, kok ada madunya? Saya kan belinya Royal Jelly. Nah, ini loh tadi ya teman-teman ya. Jadi tolong jelaskan bahwa kalau Royal Jelly-nya berdiri sendirian, dia akan rusak. Sampai di tangan kita sebagai konsumen itu sudah tinggal ampas, nutrisinya udah hilang, gitu ya. Makanya kenapa dicampur clover honey? Clover honey-nya sebagai pengawet. Kalau yang bentuk tablet, maka diawetkan dengan cara, nah seperti tadi ya, tablet ini kan kemasannya botol isi 60 tablet, per tablet berisi 150 mg Royal Jelly kering, ditambah 99 mg bipolen, dan 11 mg bipropolis. Nah, sekali lagi ini berfungsi sebagai pengawetnya. Ya. Nah, untuk dosis harian, untuk yang liquid ya bisa 1 sampai 2 kali 1 sendok takar. Jadi nanti kalau yang liquid itu kalau teman-teman beli itu dia ada sendoknya ya. Kira-kira mungkin besarnya kira-kira sekitar setengah sendok teh lah ya. Jadi satu botol ini kalau satu orang 1 hari sekali itu bisa hampir 3 bulan baru habis gitu ya. Nah, kalau terapi mungkin karena penyakit-penyakit ya, kita bisa konsumsi 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 sendok takar gitu ya. Oke. Nah, sekarang manfaatnya. Wah, ini manfaatnya banyak banget ya, yaitu memiliki manfaat anti penuaan ya, untuk anti aging, wah awet muda, meningkatkan produksi kolagen yang menjaga keremajaan dan elastisitas kulit. Jadi kalau Anda kepengen kulitnya halus, kencang, pastikan Anda rutin konsumsi Royal Jelly ya. Memperbaiki sistem reproduksi antara lain meningkatkan kesuburan pria dan wanita, mengatasi nyeri haid, mengatasi ketidakseimbangan hormon, menjaga kesehatan sistem reproduksi setelah menopause ya. Yang intinya masalah-masalah hormonal ya. Kemudian melindungi sistem syaraf dan meningkatkan daya ingat, mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang, meningkatkan daya ingat dan melindungi sistem syaraf. Oh, ini ke ketik 2 kali ya. Membantu penumbuhan rambut. Nah, ini ya. Jadi yang punya masalah dengan kerontokan, kebotakan, pastikan ya konsumsi Royal Jelly ya. Memperbaiki tatanan jaringan kulit, memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan dan meredakan stres, kecemasan, depresi akibat kelelahan ya. Jadi pastikan hari ini terutama Anda yang di kota ya, di Jakarta, Surabaya yang kerjaannya stres berat. Nah, ini Royal Jelly ini bisa membantu Anda menjadi lebih rileks ya.
Kemudian juga mempercepat proses regenerasi sel, ya. Nah, Royal Jelly kita itu diproduksi oleh Sisi Pollen Company ya dari Phoenix, Arizona, Amerika. Oke, kita selesai dengan Royal Jelly dan kita masuk ke produk lebah yang keempat yang terakhir yaitu bee propolis. Nah, kalau bee propolis ini cukup terkenal ya. Saya sering ketemu orang kalau propolis itu, oh propolis ya. Banyak orang yang udah mulai sering dengar gitu ya propolis. Tapi belum banyak yang tahu propolis itu apa. Ya, nah oke. Bee propolis merupakan lapisan pelindung pada sarang lebah di mana lebah membuatnya dari bahan resin atau getah pohon yang disekresi itu dicampur ya dengan air liur lebah. Nah, fungsinya adalah melindungi dari berbagai macam ancaman penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Di mana di dalam bee propolis itu sangat kaya akan bioflavonoids. Nah, bioflavonoids itu berfungsi sebagai antioksidan ya. Tadi di depan kita sudah belajar antioksidan yang mengatasi radikal bebas. Di mana bipropolis juga bersifat sebagai antivirus, antibakteri, dan anti jamur ya. Nah, untuk bipropolis tablet di HDI ini buatan dari Sisi Pollen Company dari Phoenix, Arizona, Amerika. Yang menarik adalah pada bipropolis tablet, ketika diteliti di laboratorium ditemukan ada 4 macam bioflavonoids ya. Nanti di belakang kita akan belajar untuk apa. Ya, seperti pinosembrin, krisin, galangin, dan quercetin. Gitu ya. Nah, di HDI untuk bipropolis kita punya 3 macam ya. Ada bipropolis tablet. Nah, ini yang paling kiri ya. Nah, barangnya seperti apa Anda bisa lihat di gambarnya sudah ada. Ya, di mana ini satu botol kemasan isi 60 tablet. Per tablet itu berisi 500 miligram bipropolis murni yang diproduksi oleh Sisi Pollen Company dari Arizona, Amerika. Yang kedua kita punya Propoelix. Nah, Propoelix ini adalah produk mutakhir kita ya, di mana Propoelix ini adalah ekstrak dari gabungan. Nah, ini gabungan propolis dari berbagai belahan dunia. Kenapa? Ya tadi, ketika kita meneliti, oh rupanya propolis itu dari berbagai belahan dunia, masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri, punya kandungan bioflavonoidnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang kemudian diteliti dan kemudian di blend ya diambil digabung jadi satu di blend terus diekstrak. Nah, diekstrak tuh artinya dibuang ampasnya ya, dibuang ampasnya, diambil sarinya dan diakui sebagai suplemen dengan kandungan polifenol yang tertinggi di dunia hari ini ya. Ada 8 macam di mana kita punya 2 kemasan yaitu isi 30 dan isi 60. Nah, per kapsulnya itu berisi 200 miligram ekstrak di propolis murni ya. Dan ini sudah diproduksi di Indonesia yang tidak hanya dipasarkan di Indonesia tapi juga sampai di luar negeri ya, dipasarkan di Singapura, di Malaysia, Hong Kong, Filipina. Jadi kita bangga ya, ikut bangga ya. Oke, yang ketiga kita punya Propoelic Plus ya. Nah, kalau Propoelic Plus itu kemasan dosnya isi hanya 60 kapsul saja, berisi 200 miligram Propoelix per kapsul dan selain Propoelix ada tambahan lagi 3 macam jamur. Per kapsulnya itu ada isinya 150 miligram jamur linci ya, 100 miligram jamur maitake dan 100 miligram jamur shiitake ya. Nah, 3 macam jamur ini teman-teman ketika diteliti itu efektif banget, kuat banget antioksidannya terutama untuk keganasan-keganasan seperti tumor maupun kanker ya. Dan sama sudah diproduksi di Indonesia ya. Nah, ini ya. Jadi untuk 8 macam bioflavonoidnya atau polifenolnya nih ya, ada galangin. Nah, galangin ini sebagai anti kanker, antibiotik alami gitu ya. Kemudian ada krisin itu sebagai hepatoprotektor, nefroprotektor gitu ya, antioksidan, anti kanker gitu ya. Pinosembrin itu antimikrobial, antiinflamatori, antioksidan, anti kanker. Narigenin itu anti diabetik ya untuk diabetes, anti aterogenik, antidepresan ya, imunomodulatori, anti tumor. Kemudian untuk KP itu anti cancer, anti-inflamatori, neuroprotektif ya untuk syaraf. Kemudian sinematik acid itu antioksidan, anti cancer, hepatoprotektor ya. Kemudian antikonvulsan, ansiolitik gitu ya. Kemudian apigenin itu anti tuberkulosis gitu ya untuk paru-paru. Kemudian antibakterial, antifungi. Kemudian rutin itu antimikrobial, antifungal ya, anti jamur, anti alergik ya. Jadi untuk alergi juga bisa ya. Oke.
Jadi kalau kita mau simpulkan, apa sih bedanya? Karena seringkali kan kita ditanya ya, apa sih bedanya bipropolis sama propoelik sama propoelik plus? Nah ini ya, teman-teman bisa screenshot. Nah itu sudah disarikan di sana ya. Nah, Anda bisa langsung baca sendiri aja ya. Nah, langsung saya ke yang kanannya. Yang menarik adalah ketika kita melakukan tes ORAC ya. ORAC itu singkatan dari Oxygen Radical Absorbance Capacity, yaitu sebuah standar ilmiah yang mengukur aktivitas antioksidan atau kemampuannya dalam mengatasi radikal bebas di dalam makanan. Nah, kalau di atas Anda melihat di situ kita membandingkan dengan buah-buahan ya, ada pisang angkanya 5, anggur hijau 6, kiwi 9 gitu ya. Saya lompat ya, apel itu 14, jeruk itu 24, stroberi 26. Nah, mulai yang belakangnya berry-berry ini mulai tinggi ya, ada blueberry, ada apa nih, blackberry ya, pomegranate itu tinggi ya. Nah, menarik ya teman-teman kalau perhatikan, bee pollen itu juga punya orak ya. Jadi punya kemampuan antioksidan juga, yaitu angkanya 229. Ya, artinya kalau kita membandingkan dengan buah jeruk, itu kira-kira hampir 10 kali lipat. Tetapi yang menarik ketika kita meneliti bipropolis, yang bipropolis tablet, itu angkanya 9.674. Yang artinya kalau dibandingkan buah jeruk itu sekitar hampir 400 kali lipat. Dan yang luar biasa ketika kita meneliti propoelix ya, propoelix itu angka oraknya tembus di 21.921, yang artinya itu 913 kali kalau dibandingkan dengan buah jeruk. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya gini loh teman-teman, jangan diartikan kalau 900 buah jeruk, oh berarti sama seperti saya makan 900 buah jeruk dong Pak, jadi saya nggak lapar-lapar lagi. Loh bukan. Ini kita ngomong kekuatan ya, kekuatan antioksidan. Gitu ya. Jadi kekuatannya Propoelix itu setara kekuatan antioksidannya di dalam 913 buah jeruk. Gitu ya. Jadi efektif banget, kuat banget. Gitu ya. Jadi propolis kita itu bagus banget untuk sistem imun kita ya. Nah, sekarang manfaatnya pertama sebagai antibiotik alami yaitu antivirus, anti jamur, antibakteri, bersifat sebagai anti peradangan. Nah, rata-rata penyakit itu pasti ada peradangan atau inflamasi ya. Mencegah dan menghambat keganasan ya seperti sel kanker, membongkar tumpukan plak kolesterol ya yang punya masalah dengan kolesterol, rajin-rajin ya konsumsi Propoelix ya, membongkar tumpukan plak asam urat, menekan proses alergi, memperbaiki dinding pembuluh darah, membantu menghancurkan batu ginjal dan batu di saluran kencing, meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, untuk harian menjaga kesehatan 1 sampai 2 kali 1 tablet, untuk terapi 3 sampai 4 kali 1 sampai 2 tablet. Oke. Setelah mengkonsumsi Royal Jelly, mengapa kok pinggang kiri bawah ada rasa nyeri? Oke, Pak Seneman ya ada rasa nyeri. Nah ini coba nanti dilihat, apakah itu setiap kali atau pas sesekali aja? Karena itu bisa macam-macam, bisa juga karena Anda kurang minum juga bisa, ya. Terlalu banyak duduk juga bisa. Oke, tapi yang pasti bukan karena konsumsi produk HDI, ya. Kenapa? Sederhana, Pak ini Pak Bapak atau Ibu ya? Eh, Bapak atau Ibu Seneman ya? Bapak, Bacanya belum nggak sih? Oh, Bapak ya, Pak Seneman. Pak Seneman, saya konsumsi 4 produk lebah ini sudah lebih dari 20 tahun ya, sejak tahun 2003 ya. Jadi kalau produk HDI ini membuat sakit, maka saya sudah sakit duluan ya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hari ini saya sehat walafiat karena produk HDI ya. Jadi Bapak perlu selidiki lebih lanjut. Mungkin terlalu banyak duduk juga bisa, kurang minum juga bisa gitu ya. Oke, saya sambil lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita ke produk berikutnya. Nah, kalau sampai di sini kita mulai cepet ya teman-teman. Waktu saya juga sudah tinggal sedikit durasinya. Oke, ke bone and joint health. Nah, sesuai namanya, bone itu tulang, joint itu sendi ya. Jadi untuk kesehatan tulang dan sendi. Nah, ini produk kita ya yang terbaru, di mana ini sudah vegan friendly ya dan juga bebas dari gluten. Jadi aman banget. Nah, ini ada bahan aktifnya mulai dari propolis, royal jelly, kemudian glukosaminnya ini yang plant based ya, jadi yang dari tanaman. Kemudian ada kalsium, ya ini dari algae.
Kemudian ada ekstrak rose hips, vitamin K2, vitamin D3, dan magnesium glycinate ya. Manfaatnya membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi, membantu meningkatkan gerakan normal, membantu mempromosikan retensi dan regenerasi normal tulang rawan, membantu menjaga kenyamanan sendi, dan membantu meningkatkan kesehatan dan fleksibilitas sendi seiring bertambahnya usia. Oke. Nah, di sini kemasannya botol isi 60 kapsul dan mungkin disclaimer untuk jangan dikonsumsi bersama dengan obat pengencer darah ya. Jadi untuk Anda yang konsumsi obat pengencer darah coba diseling ya. Jadi misalnya contoh kalau Anda Senin minum obat pengencer darah, Selasanya jangan minum pengencer darah supaya Anda bisa konsumsi bonjoin gitu ya. Nanti Rebunya baru konsumsi lagi gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Kemarin juga ada dokter konsultan HDI yang mengatakan sebetulnya sebaiknya pengencer darah itu tidak setiap hari ya. Karena kalau darahnya diencerkan terus, misalnya nanti ada luka, lukanya jadi nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya, karena darahnya kan encer terus gitu ya. Jadi sebaiknya tidak setiap hari. Tapi sekali lagi ini sebaiknya juga sambil dikonsultasikan ke dokter keluarga Anda gitu ya. Tapi yang pasti jangan berbarengan dengan obat pengencer darah. Disarankan untuk khusus bonjoin ini dikonsumsinya setelah makan ya. Saran konsumsi dosis hariannya 1 sampai 2 kali 1 kapsul. Untuk terapi punya Anda yang punya masalah dengan tulang ya 2 sampai 3 kali 2 kapsul ya. Oke, next kita ke herbal remedy. Ini juga produk kita yang bagus banget ya. Herbal remedy kita ini solusi alami untuk meredakan gejala flu dan batuk untuk seluruh keluarga. Jadi aman banget untuk semuanya ya. Termasuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui itu aman banget ya. Manfaatnya membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan, membantu meredakan batuk yang disertai flu, membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Aman untuk penderita diabetes, ibu hamil dan ibu menyusui, dan dapat dikonsumsi seluruh keluarga termasuk anak-anak ya. Bahan aktifnya madu clover honey, propoelix, ekstrak daun tim, ekstrak jahe, dan ekstrak jeruk nipis. Oke. Untuk cara pakai ya, cara pakai seperti Anda lihat di layar ya. Untuk dewasa itu 15 mili itu berarti 1 cup ya. Nanti kan sudah ada kayak gelas ukurnya gitu ya. 15 mili itu berarti 1 penuh gitu ya. 3 kali sehari kalau Anda batuk. Untuk anak-anak itu berarti bisa separuh atau sepertiga gitu ya. 3 kali sehari ya. Oke. Next kita masuk ke HDI Lozenges, ini juga produk baru kita ya, di mana ini adalah permen pelega tenggorokan ya. Lozenges itu permen pelega tenggorokan yang alami banget, jadi aman ya. Bahannya stevia, jadi pemanisnya pakai stevia, juga madu. Jadi dari dua itu pemanisnya ya, kita nggak pakai gula. Kemudian ada ekstrak propolis ya, nanti ini membantu melegakan di tenggorokan, mengatasi bakteri juga. Ada peppermint, minyak lemon, dan juga elderflower ya. Nah, ini ada 2 pilihan rasa ya, ada honey elderflower dan honey lemon. Oke, jadi pilih mana favorit Anda dan selalu sedia ya. Terutama mungkin kalau kita ya sering ketemu orang, sering ngobrol gitu ya. Nah, ini kan untuk selalu membantu menyegarkan napas ya. Oke. Next, kita masuk ke produk baby. Ya, kita punya baby soothing cream. Ya, soothing cream ini untuk kulit bayi ya yang sensitif. Nah, ini yang biasanya punya masalah ya. Manfaatnya melembabkan kulit bayi, meningkatkan fungsi skin barrier untuk mencegah iritasi terjadi kembali pada kulit bayi. Nah, ini terutama bayi-bayi zaman sekarang tuh kan pakai ini ya, popok ya. Nah, ini yang seringkali ada iritasi gitu ya. Menenangkan kulit kemerahan dan iritasi ya. Bahan aktifnya dari propolis, madu, ada lilin lebah, oat kernel, kemudian ada bunga calendula officinalis, kemudian ada bunga chamomile ya, ada akar Polycum cuspidatum dan aloe vera ya. Oke, nanti tinggal dioles aja di kulit bayi. Oke, berikutnya kita masuk ke baby massage oil ya untuk pijat bayi ya. Ini zaman sekarang ternyata penting memijat bayi supaya terjadi interaksi ya, kedekatan ya dengan bayi. Tapi oilnya yang nggak boleh sembarangan. Nah, pakainya punyanya Better Botanics ini gitu ya. Yang membantu melembabkan kulit bayi, membantu bayi lebih rileks, membantu meningkatkan kualitas tidur bayi dan bermanfaat untuk perkembangan fisik dan emosional bayi ya. Bahannya alami, ya ada minyak zaitun, minyak
Siunko, minyak argan, minyak bunga matahari, minyak licorice madu, minyak biji anggur, minyak kelapa, dan kombinasi natural aroma minyak lavender dan minyak jahe. Oke. Next, kita masuk ke anak-anak ya. Kita punya produk baru kita yaitu Gummy Beast ya. Nah, Gummy Beast kita ini bentuknya apa? Kunyah ya untuk jelly jelly kunyah gitu ya. Jadi eh, apa? Anak-anak pasti suka banget lah ya. Anak saya juga suka banget ini. Kandungannya ada ekstrak goji berry, clover honey, ekstrak propolis, stroberi, dan anggur hijau. Manfaatnya mengandung vitamin C ya untuk menjaga imunitas tubuh dan membantu menjaga anak tetap sehat dan tangguh. Ya, oke sambil lihat. Pampers ya. Thank you. Saya sudah habis 2 Royal Jelly sama clover honey, migrainnya masih sakit. Oke, dari Bu Jumairi ya. Nanti ya Bu di belakang ya. Oke. Nah, ini bisa diberikan ke anak ya. Nanti bentuknya sudah saset, ada 2 rasa. Jadi kalau kita beli satu pouch itu isinya 60 ya. 30 rasa stroberi dan 30 rasa anggur hijau ya. Jadi kita bisa berikan 2 sampai 3 kali sehari ya. Oke. Next, kita ke Honeybees ya. Honeybees itu adalah ini produk untuk flu dan batuk pada anak ya. Kalau tadi herbal remedy itu ada pedesnya, kalau yang ini nggak ada pedesnya gitu ya. Dan yang ini sudah lebih simple karena bentuknya saset ya. Jadi tinggal langsung dikopek, langsung diminum gitu ya. Kandungannya ada propoelix, clover honey, ekstrak jahe, ekstrak tim, ekstrak jeruk nipis ya. Meredakan batuk dan sakit tenggorokan secara efektif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak menggunakan bahan-bahan alami yang aman, bebas bahan kimia. Pak, buat dewasa boleh nggak? Boleh dong. Pasti boleh ya. Oke, next kita punya B Ultra. Nah, B Ultra ini adalah suplemen untuk stamina pria ya. Kemasannya botol isi 60 kapsul. Nah, isi kandungannya adalah Propoelix, Bipolen Royal Jelly, ya. Kemudian Korean Ginseng, Avena sativa, Tribulus terresis, dan Ashwagandha. Oh, ini ada kemasukan salah ketik ya. Oke, nah seperti gambar pisangnya, jadi fungsinya supaya ereksinya bagus gitu ya. Nah, di sini manfaatnya membantu meningkatkan stamina dan vitalitas pria, membantu mempertahankan motalitas sperma pria, membantu meningkatkan kadar hormon testosteron, membantu meningkatkan gairah seksual, membantu menjaga kesehatan dan kesuburan sistem reproduksi pria ya. Untuk dosis harian 1 sampai 2 kali 1 kapsul, untuk dosis terapi 2 sampai 3 kali kali 2 kapsul ya. Untuk yang program hamil ya promil untuk yang pria juga disarankan ditambah ya kira-kira 1 sampai 2 kapsul ya 1/2 jam sebelum berhubungan ya untuk membantu untuk vitalitas dan juga untuk kesuburan eh, kualitas sperma ya. Oke, next kita masuk ke rangkaian Better Botanics ya ini sebagai penutup Better Botanics kita. Nah, ini adalah produk-produk alami ya. Jadi konsepnya kita mengambil bahan alami yang membantu merawat untuk tubuh kita setiap hari ya. Kita mulai dari Better Botanics Nourishing Shampoo ya. Jadi untuk shampoo harian ya, nourishing itu menyuburkan, melembutkan gitu ya. Kandungannya ada propoelix, ginseng gitu ya, biji horse chestnut, kemudian ada vitamin B5, vitamin B7, multivitamin kompleks ya, membantu mengurangi ketombe dan menjaga keseimbangan kulit kepala, membantu memperkuat akar rambut dan merangsang pertumbuhan rambut yang sehat, diperkaya dengan vitamin dan nutrisi penting untuk menjaga rambut tetap sehat dan berkilau, membuat rambut mudah diatur dan tidak mudah kusut. Ya, ini baunya enak banget ya. Nah, kombinasikan dengan hair serumnya ya. Hair serumnya ini dari American Ginseng, ada Rosa Damascena Flower, air, Royal Jelly, Rosemary Leaf Oil, Lauric Eropa, Tea Tree Oil, Arnica Montana Flower Extract, Laminum Album Extract ya. Manfaatnya mengurangi kerontokan dan memperkuat tiap helai rambut, menyehatkan kulit kepala dan membantu menciptakan lingkungan kulit kepala yang optimal untuk pertumbuhan rambut, merevitalisasi dan menutrisi rambut, mengembalikan kilau alami dan vitalitas rambut ya. Jadi untuk perawatan rambutnya kita ada shampoo dan hair serum. Next kita punya Bio Propolis Cream ya, yaitu Propoelix, kemudian ada Bioselio Bio E. coli ya. Ini adalah eh,
patennya HDI ya. Ini bagus banget untuk menjaga mikrobiom pada kulit. Oat kernel flour, kemudian ada organic aloe vera extract, olive oil, madu. Manfaatnya membantu penyembuhan luka. Ya, ini untuk luka luar ya. Luka luar, apapun lukanya, baik luka potong, luka iris, luka gores gitu ya, digigit serangga, eh, mungkin luka bakar, nah itu juga bisa. Membantu mengurangi resiko infeksi ya pada cacar air. Apalagi ini ya, ini kan di Indonesia kita lagi heboh tentang cacar monyet ya, Mpox ya. Nah, ini sudah mulai masuk Indonesia, jadi kita bisa sedia biopropolis cream. Kalau sewaktu-waktu ada resiko di keluarga kita, kita sudah siap ya. Membantu meredakan peradangan pada luka atau kulit. Nah, pasangannya adalah propolis shooting balm ya. Kalau yang tadi bentuknya krim, kalau ini bentuknya balm ya. Di mana bahannya dari coconut oil, beeswax, seed, almond oil, olive oil, candelia wax ya dan seterusnya. Di mana ini manfaatnya adalah menghilangkan gatal akibat gigitan serangga, dermatitis kontak, dan sengatan matahari. Nah, ini terutama kalau di lingkungan yang banyak nyamuknya ya, digigit serangga, digigit nyamuk. Ini daripada digaruk, nanti bisa menimbulkan infeksi, maka lebih baik dikasih shooting balm. Itu akan menenangkan ya. Menenangkan gatal dengan cepat, membantu melembabkan kulit, karena iritasi, aman digunakan untuk segala usia, bebas paraben, pewangi, dan pewarna. Ya, next kita menjaga kesehatan untuk di area rongga mulut ya. Kita punya propolis whitening toothpaste ya. Jadi manfaatnya membantu memutihkan gigi, membuat nafas segar, mengurangi pertumbuhan bakteri pada mulut dan mencegah sariawan, membantu menjaga kesehatan gusi ya. Jadi terutama nih yang hobi minum kopi, hobi merokok, ini kan ada resiko giginya kuning ya. Bisa menggunakan whitening toothpaste ini. Nah, dikombinasikan dengan whitening mouthwash ya. Di mana ini untuk kumurnya. Sebab kan tidak semua area bisa dijangkau dengan sikat gigi gitu ya. Nah, dengan mouthwash ini bisa lebih menyeluruh gitu ya. Manfaatnya memberikan napas yang segar sepanjang hari, membantu mengurangi noda pada gigi dan mencerahkan gigi, membantu memperkuat enamel gigi dan melawan bau mulut. Ya. Nah, ini yang lagi best seller banget nih produk barunya yaitu Overnight Mask ya, masker malam ya. Dengan kandungan propolis, madu, royal jelly, probiotik, macadamia seed oil, avocado oil. Manfaatnya menghidrasi dan menenangkan kulit wajah, memberikan nutrisi penting pada kulit wajah, membuat kulit wajah terasa lebih lembut dan kenyal ya. Untuk cara pakainya disarankan kalau Anda yang pakai skincare berarti setelah night cream ya, setelah night cream Anda oleskan sebelum Anda tidur ya. Ini baik pada pria maupun wanita bisa dipakai ya. Nah, besok pagi Anda bersihkan. Oke. Nah, berikutnya kita punya propolis facial wash ya, kemasan 250 gram per botol. Manfaatnya membantu mencegah dan mengurangi jerawat. Ya, ini untuk cuci mukanya. Membantu mencerahkan kulit, menyegarkan kulit, dan membantu mengurangi gejala pigmentasi. Keunggulannya tidak mengandung merkuri, steroid, alkohol, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Cocok untuk semua jenis kulit dan dapat digunakan setiap hari. Ya. Nah, berikutnya kita punya Propolis Hand and Body Lotion kemasan 240 ml per botol, manfaatnya melembabkan dan menutrisi kulit, membantu melindungi kulit dari gangguan bakteri dan radikal bebas yang berasal dari lingkungan. Keunggulannya bebas paraben, cocok dan aman untuk semua jenis kulit, mudah menyerap dan tidak meninggalkan efek lengket di kulit. Oke. Dan kemudian kita punya Propolis Hygiene Wash, yaitu kemasan 120 ml per botol. Ya, manfaatnya pH-nya itu sudah 3,5 sampai 4,5, jadi ini sudah sesuai ya, baik untuk pria, wanita maupun remaja. Ya, itu pH yang di daerah area intim. Membantu mengurangi gatal dan bau tidak sedap. Membantu mengatasi infeksi jamur Candida albicans dengan hasil laboratorium 75% kill rate persentase selama 60 detik. Ya, membantu mencegah infeksi saluran kemih, yang ini bisa untuk semuanya ya. Nah, terakhir penutup dari saya, jadi kalau buat Bapak Ibu teman-teman masih ada pertanyaan lagi, sebetulnya hari ini HDI sudah menyediakan fiturnya, jadi teman-teman tinggal masuk ke HDI One, ya. Anda jangan lupa rubah ke versi full site, ya.
Nah, Anda masuk ke menu, Anda masuk ke menu bantuan. Nah, di situ cari yang FAQ, Frequently Asked Question. Nah, di situ nanti Anda pilih yang produk. Nah, nanti di gambarnya sudah seperti ini. Itu udah komplit banget. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu sudah ada di situ. Anda tinggal lihat aja, ya. Sudah ada jawabannya. Oke? Nah, eh ini yang saya bisa sharingkan ya di acara Be Product Knowledge ya. Jadi kita nggak bahas Biskin ya, karena Biskin itu nanti apa namanya di rangkaiannya Biskin Product Knowledge ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Sukses buat Anda semua.